Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan soal untuk season yang kedua atau episode yang kedua, khusus untuk kelas 10 ya. Nah, bab berikutnya yang kita bahas yaitu usaha dan energi. Nah, untuk selanjutnya perhatikan aplikasi konsep dan cara mengerjakannya supaya kita mengerjakan soal dengan cepat. Oke, langsung ke pembahasan. Ini nomor 11 ya. Nomor 11 begini. Ini ada anak menarik balok bermassa 2 kg dengan gaya 80 Newton. Nah, kemudian dengan sutas tali dan untuk sudut 60 derajat. Dengan bidang datar seperti pada gambar di bawah. Jika benda berpindah sejauh 5 meter, maka tentukan usaha yang dialami benda tersebut. Oke, kita langsung saja, tidak perlu diketahui. Langsung aja ke sini. Bahwa besarnya usaha itu kan F kali S. Nah, ada lagi W sama dengan F kali S cos theta ya. Cos theta ya. Nah, sekarang gunakan yang mana? Gunakan yang ini yang pakai theta. Ya, karena berarti nanti W sama dengan F S cos theta. Ini gampang sekali ya. Ya, tinggal masukkan 80, masa tidak berlaku di sini. 5 kalikan cos 60 ya. Kalau sudah tahu cos 60, kalian tidak perlu nulis cos 60. Langsung aja sini 80 kalikan 5 kalikan setengah ya. Ini 40 kan. 40 kali 5 berarti 200. Gitu kayaknya ya. Tidak perlu pakai mandatory segala karena pilihan ganda gitu ya. Nah, berarti jawaban yang benar berapa? Nah, gitu. Optionnya. Kalian awas, jangan melihat option, tapi kerjakan soalnya. Option belakangan. So, kalau kalian melihat option, berarti inginnya nebak. Ya. Yang namanya nebak, kebenarannya tidak dijamin. Oke, langsung ke soal berikutnya. Saya percepat ya. Semobil masanya 1 ton bergerak dari keadaan diam, sesaat kemudian kecepatannya 5 meter per detik, maka besar usaha adalah titik-titik. Oke, tadi adalah usaha sama dengan F kali S. Nah, sekarang usaha ya, usaha selain F kali S, selain Fs cos theta, ya, itu juga perubahan energi potensial. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, di sini kita pakai yang perubahan energi kinetik. Nah, berarti tinggal W sama dengan, nah, di sini berarti EK2 dikurangi EK1, ya. Nah, atau di sini setengah M kurung Pi kuadrat 2 dikurangi Pi kuadrat 1, ya. Nah, kalau lagi pilihan ganda, kalian tidak boleh lewat sini, langsung aja. Setengah, masukkan ke sini ya. Setengah ya, triknya gini. Setengah kali 1000 ya. Nah, ini berarti kecepatan akhirnya berarti 5, berarti 25 dikurangi 0 ya. Udah, kita lihat berarti 500. 500 kalikan 25, berarti 12.500 Joule gitu ya. Gitu. Nah, ini option yang benarnya ya. Nah, seperti cara kerjanya ya. Soal berikutnya. Soal 13 ya. Perhatikan, benda meluncur itu akibat ada gaya. Nah, ada gaya. Gayanya apa? Gayanya gaya gravitasi. 3 W dengan F kali S. Cuma di sini kita tidak tahu S-nya yang mana. Gitu. Nah, S-nya adalah ini. Ya. Meluncur bidang miring gitu S ya. Nah, kemudian gayanya mana? Gayanya adalah ini. Berarti MG sinus theta ya. Nah, udah tinggal masukkan MG sinus theta itu kalikan S-nya. Nah, berat benda itu mg kan, itu kalikan 10 kali sinus 30 derajat, kalikan berapa? Kalikan 1, berarti ini 10 kalikan setengah ya. Nah, udah berarti 5 ya. Sorry, ini pulpennya kayak gini, 5 joule ya, gitu ya. 5 joule. Nah, option yang benar ini ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang nomor 14 ya. Nomor 14 begini. Ditanyakan berapa usaha. Ingat tadi juga bahwa usaha itu adalah perubahan energi kinetik. Nah, berarti di sini tinggal usaha sama dengan setengah M kurung Pi kuadrat 2 dikurangi Pi kuadrat 1 ya. Gitu. Nah, setengah M-nya berapa? M-nya adalah 10 ya. Kemudian Pi2-nya berapa? 9. Langsung aja 81. Dikurangi berapa? 4 kuadrat 16 ya. Nah, berarti di sini 5 ya. 5. Nah, di sini 81 dikurangi 16 ya. Berarti ini sekitar 65 ya. 65. Coba aja jumlahkan. Ya, 65. 65 kalikan 5 berapa? Berarti di sini 5 ya. 325 ya. Oke, gitu. 325 Joule.
Ini pulpennya ganggu juga nih. Taruh dulu. Ini panjang-panjang nih. Ini ada agak error nih, tahu apa? Ya, tenang aja deh. Berarti ini jawabannya adalah eh 325 ya. 325 apa joule ya. Itu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. Di sini ada lagi soal yang berhubungan dengan luncuran benda ya. Nah, pertanyaannya, tentukan energi setelah meluncur di situ 2 meter. Nah, kerjakan seperti yang tadi ya. Kerjakan seperti yang tadi. Bahwa usaha adalah F kali S cos theta ya. Nah, berarti dengan F-nya berapa? F-nya di situ tidak ada lagi kecuali gini. F sama dengan mg ya. Mg sinus theta ya. Tinggal masukkan ya. Nah, tetapi kalau di sini udah ada mg cos theta ya. Di ini apa mg sin theta ini kita nggak perlu pakai fs cos theta ya. Ini amburadul tulisannya. Tidak perlu pakai ini. Saya hapus dulu ya. Saya hapus semua. Nih. Nah, jadi kita pakai ini aja. W sama dengan F kali S ya. Nah, di mana nanti F-nya itu sama dengan mg sinus theta ya. Seperti yang tadi. Nah, tinggal masukkan. Di situ mg-nya apa? M-nya 40 kalikan 10 berarti 400 ya. 400 kalikan sinus 30. Sinus 30 berarti tulis aja kalau misalkan lupa. Nah, sinus 30 berarti ini 30 itu berarti setengah ya. 400 kalikan setengah. Nah, ini hasilnya adalah 200 Newton. Awas jangan ini belum sampai joule ya. Karena usaha itu sama dengan F kali S ya. Berarti ini 200 kalikan berapa? Kalikan meluncur sejauh 2 meter ya. Berarti ini 400 ya. 400 apa? 400 joule. Nah, kalau ditanyakan kecepatan ya udah tinggal EK itu sama dengan W. Berarti tinggal setengah M Pi kuadrat ya. Pi kuadrat sama dengan 400-nya. Nah, setengah kalikan berapa masanya? Masanya adalah 40. Pi-nya ditanyakan. Nah, ini berarti 400 ya. Coret dengan ini berapa? Berarti setengah kalikan Pi kuadrat sama dengan 10 ya. 10. Berarti nanti Pi sama dengan akar 20. Gitu kan? Atau 2 akar 5. Kalau ditanyakan kecepatan saat meluncur sejauh 2 meter. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini optionnya 400 joule ya. Ini 400 joule. Ya. Ini 400 joule. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat, biar ngebut. Nah, usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda yang masanya 5 kg dari lantai ke atas yang tingginya 1,2 meter ya, bila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat ini ya. Nah, ini berapa gitu ya? Berapa ini? Ya, kuadrat nih. Nah, usaha itu adalah perubahan energi ya, atau W sama dengan EP atau EP sama dengan W ya. Nah, di sini berarti EP atau perubahan energi potensial. Nah, karena dari lantai berarti ketingginya 0. Udah tinggal gini. W sama dengan MGH ya. Udah. M-nya di situ 5 kalikan 10 karena G-nya kan 10 ya. Kalikan 1,2. Gampang ini. Berapa? 60 joule ya. Gitu. Ya, gampang ya. Karena emang soal dibuat untuk mudah gitu ya. Oke. Langsung ke option berikutnya atau ke soal berikutnya. Ya. Nah, inilah fungsi latihan ya. Kita mengenal soal-soal yang variasi ya. Nah, seperti nomor 17. Sebuah benda dengan massa 2 kg ya, bergerak dari kecepatan 2 meter per detik. Ya, beberapa saat kemudian kecepatannya menjadi 5. Berapa usaha total yang dikerjakan pada benda tersebut? Oke, kita balik lagi ya, bahwa usaha adalah perubahan energi kinetik ya. Nah, gitu ya. Perubahan energi kinetik. Nah, kalau misalnya ditanyakan gaya, gampang nih. Nah, nanti aja. Ini setengah dalam kurung M Pi kuadrat 2 dikurangi Pi kuadrat 1 ya. Tinggal masukkan nih setengah kalikan 2 kali kecepatan akhir berarti 25 ya. Atau 5 kuadrat langsung aja 25 dikurangi 2 kuadrat 4 ya. Ya, coret dengan ini. Berarti ini 21 juga ya. Gampang ya. Nah, kalau ditanyakan gaya, misalkan pindahnya misalkan 3 meter ya. Berapa gayanya? Ya udah tinggal F kali S sama dengan
usaha ya. Berarti di sini F-nya ditanyakan, ininya 3, W-nya 21, maka gayanya 7 Newton. Itu kalau ditanya gaya. Oke? Nah, ini kan tidak ditanya. Berarti kalian pilih option yang nilainya 21. Ya, ini berarti option B. Gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal 18. Langsung saja. Nah, sebuah palu bermasa 2 kg dan berkecepatan 20 meter per detik menghantam sebuah paku. Ya. Jadi, kalau kita lukiskan kayak gini aja lah paku ini. Paku ya. Oke. Ini payungnya dipukul ya, dipukul gitu ya. Tuk 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 sini. Nah, ini masanya berarti 2 kg ya untuk palu. Ini kecepatannya berarti kecepatan turunnya adalah 20 meter per sekon. Kenapa saya uraikan? Karena ini memang susah ya. Nah, paku itu masuk sejauh atau sedalam 5 cm. Jadi ini misalkan masuk kayu ini 5 cm. Pertanyaannya berapa gayanya ya? Tinggal W sama dengan F kali S ya. Nah, W sendiri apa? W sendiri adalah perubahan energi kinetik. Berarti nanti M kali S sama dengan setengah M B kuadrat 2 dikurangi B kuadrat 1 ya. Nah, nanti F-nya, ingat ini 5 cm, berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 ya. Ininya setengah kali, nah di sini adalah 2 ya. 2, kalikan apa? Kalikan 400 ya, 20 kuadrat. Oke, gampang kan? Nah, berarti di sini F kalikan 5 10 pangkat minus 2 sama dengan 400 ya. Oke. Nah, udah aja bagi ya. 40 bagi 5 80 ya. 400 bagi 5 80. Nah, berarti nanti gayanya itu 80 dibagi dengan 10 pangkat minus 2. Nah, itu berarti 8 kali 10 pangkat 3 atau 8.000. 8.000 ya. Nah, saya hapus dulu lah biar nggak jelek. Nah, ini berarti jawabannya 8.000. 8.000 Newton ya. Maka pekerja itu susah ya atau ya capek gitu ya. Karena gayanya aja udah gede, makanya harus banyak. Ya, tuh. Option yang benar adalah B. Oke, itu jawabannya. Ingat ya, rumusnya. Yap, soal nomor 19. Dua buah balok A dan B bermassa 3 kg dan 2 kg digantung seperti pada gambar nih. Itu tegangan tali penggantung beban. Nah, ini saya lewat aja dulu. Ini nomor 15 ini kacau nih. Kacau nih. Yap, langsung. Ke soal 20. Bila sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal dan gesekan udara, maka ya, ingat, jatuh bebas ya. Jatuh bebas berarti kecepatan awalnya 0. Ya. Nah, berarti di situ pada saat ketinggian itu hanya ada energi potensial. Pada saat jatuh di tanah itu berarti hanya ada energi kinetik. Nah, tinggal hitung sekarang atau tinggal perhatikan. Energi kinetik bertambah. Ya. Ketika jatuh kan. Nah, yang kedua, yang B, energi kinetik berkurang. Ya. Sorry. Ketika jatuh, saya gemarkan ya. Ketika jatuh nih. Ketika jatuh nih. Wah, ini. Ya, jadi EK-nya itu makin besar. Makin besar. EP-nya gimana? EP-nya makin kecil. Makin ke bawah makin kecil EP-nya. Atau 0 ya. Nah, sekarang A, energi kinetik bertambah. Ya, ketika turun. Ya, B, energi kinetiknya berkurang. Jelas salah ya. Kalau partikel ke atas ya, energi potensialnya bertambah. Juga salah ya. Energi mekaniknya berkurang. Salah. Kenapa energi mekanik disalahkan? Karena energi mekanik itu tetap ya. Ya. Energi mekaniknya bertambah. Juga salah. Nah, karena ini energi mekanik itu kekal ya. Energi potensial makin bawah makin kecil, makin nol. Energi kinetik makin kalau digerakkan ke atas makin kecil. Nah, sekarang gerakannya ke bawah berarti energi kinetiknya makin bertambah, energi potensialnya makin berkurang.
Nah, itu ya. Jadi option yang benar adalah A. Gitu ya. Oke. Itu soal nomor 20. Nah, langsung. Soal nomor 21 yang tadi nongol duluan. Nah, tercepat ya. Oke, nah di sini ada soal yang berhubungan dengan daya. Ya. Nah, nggak usah pusing, daya itu apa? Daya adalah energi persatuan waktu. Bukan usaha saja. Energi kinetik per waktu, energi potensial per waktu. Ya. Oke, energi mekanik per waktu. Nah, sekarang eh, semua mobil bermassa 5 kuintal. Ini mobil-mobil ringan ya, bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. 10 detik kemudian kecepatannya menjadi 10 meter per detik. Ya, tentukan daya yang dikeluarkan mobil. Nah, oke, tinggal gini. Usaha adalah perubahan energi kinetik. Berarti setengah kalikan ya. Nah, ini setengah kalikan 500 ya. 500 kurung kecepatannya dari 5 jadi 10. Berarti ini 100 dikurangi 25 ya. Ya. Nah, 500 dibagi 2 berarti 250 ya. 250. Kemudian ininya 75 ya. Oke. Tinggal ngalikan berapa? 250 kali 75 ya. Oke. Nah, setelah dapat usaha, nanti dapat daya. Daya adalah usaha persatuan waktu. Nah, kalau kita kalikan ya, jangan pusing, gunakan aja kalkulator. Nah, tapi kalau kalian di kelas itu nggak boleh pakai kalkulator lagi ulangan ya. Misalkan nih, 250 kalikan 75 ya. Oke, kalikan 75. Nah, ini 18.750 ya. 18.750. Nih hasilnya. 18.750 juga. Nah, tinggal masukkan 18.750 dibagi dengan 10 ya. Nah, nanti diperoleh 1875 watt ya. Watt gitu atau joule per detik. Oke, gitu. Nah, oke, itu soal nomor 21. Tadi ada soal yang kacau ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita membahas soal yang benar aja. Oke. Nah, kita telah menampilkan beberapa soal ya. Mudah-mudahan itu memberi pencerahan untuk kalian ya. Dan memberi pengalaman, terutama untuk kalian yang hafalan rumusnya kurang ya. Nah, mudah-mudahan dengan tampilan video yang kedua ya untuk latihan PAT kalian lebih lebih mengerti. Nah, oke, seadanya video ini bermanfaat untuk kalian, maka tinggalkan pesan kalian berupa like, comment, subscribe ya, serta share ke teman Anda supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berlatih.